Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 56. Penasaran? Mimin juga penasaran. Langsung saja kita mulai. Tanpa disadari, sosok Kiana mengintip dari jendela kamarnya. Ia tidak ingin melakukan ini, tapi ia juga tidak ingin egois. Perjodohan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Kiana akan lulus SMA. Tapi karena Kiana kuliah, akhirnya lelaki yang dijodohkannya dengan harus menunggu. Mungkin dari awal Kiana tidak perlu menjalin hubungan dengan Fikro jika akhirnya akan seperti ini. Maafin aku, tapi aku yakin kamu punya jalan kebahagiaan sendiri. Bian sudah mendapatkan informasi jika Fikro saat ini sedang dalam perjalanan pulang seorang diri. Harus dipastikan dulu jika Mami Safa dan Papa Rafael tidak ada di rumah, agar Fikro bisa dengan mudah masuk tanpa harus ketahuan. Jika 1 bulan ini mereka bertukar posisi, Viren bahkan sampai kewalahan. Ia sangat senang saat Bian memberi kabar jika Fikro sedang dalam perjalanan pulang. Bian yang masih di kantor kini menghubungi Hanin agar mengajak Mami Safa dan Papa Rafael untuk makan siang bersama. Apalagi kebetulan seminggu yang lalu orang tua Hanin sudah kembali ke tanah air. Awas aja loh, bocah tengik. Sebulan ngilang, balik-balik bawa sakit hati, gumam Bian. Ia tahu semuanya soal Fikro yang ditolak oleh Kiana. Sebagai kakak, jelas ia juga merasa iba. Apalagi Bian pernah merasakan hal yang sama dengan Fikro. Ditinggalkan wanita yang dicintainya. Itu sangat menyakitkan. Bahkan Bian masih ingat setiap rasa sakit saat ia merindukan sosok Hanin di sampingnya. Rin, ada jadwal penting gak? Tanya Bian. Hari ini belum ada, Pak. Gue mau balik awal, ada urusan. Baik, Pak. Bian bukannya pergi untuk ikut makan siang, namun untuk menunggu kedatangan Fikro di rumah. Bian tidak akan langsung mengomeli adiknya itu, karena tahu Fikro masih meratapi perihnya patah hati ditinggal menikah oleh wanita yang dicintai. Sampai di rumah, hanya ada Viren, karena Mami Safa dan Papa Rafael sudah berangkat 10 menit sebelum Bian datang. Lo kalau ada urusan pergi aja, ujar Bian pada Viren. Nggak ada kok bang. Tapi nanti lo jangan dulu serang dia, masih patah hati soalnya. Sebelah alis Viren terangkat. Jadi gagal. Bian mengedikan bahunya. Bukan cuma gagal, tapi juga ditinggal kawin. Viren dibuat kaget dengan fakta ini. Ia memang tadi hanya diberitahu oleh Bian jika Fikro akan pulang, tapi Bian tidak mengatakan soal apa yang terjadi pada Fikro di sana. Setelah melihat langsung acara lamaran Kiana waktu itu, Fikro memutuskan untuk menenangkan diri. Ia tidak langsung pulang. Setelah bisa lebih menguasai dirinya, baru ia memutuskan untuk kembali. Saat sampai di rumah, Viren maupun Bian tidak menegur Fikro yang langsung menyelonong masuk ke dalam kamarnya. Bian dan Viren berpandangan. Apa gue bilang kan? Dia lagi galau. Seenggaknya sekarang gue tenang karena nggak harus pura-pura lagi. Dan Mami sama Papa nggak tahu soal ini. Bukan cuma elu yang tenang, tapi gue juga. Lu nggak tahu aja kalau gue was-was banget. Takut Mami tahu soal semua ini. Bisa bahaya Mami, bakalan bener-bener ngamuk. Terus sekarang gimana? Bian mengerinyit. Gimana apanya? Ya nggak gimana-gimana. Emang lu masih mau jadi si Fikro terus nikahin tuh cewek? Jangan-jangan lu naksir ya? Enggak lah bang, gue juga punya idaman sendiri kali. Nanti habis masalahnya Fikro beres, baru gue kenalin deh. Enggak, bukan dikenali. Mau gue langsung nikahin aja. Gaya lu bocah, kayak udah siap aja, cibir Bian. Siap nggak siap, harus siap. Nggak mau gue sampai diambil orang. Bian geleng-geleng kepala. Serah lu dah.
Yang penting jangan lo nyusahin gue kayak si Fikroh. Santai aja bang. Ini adalah pertemuan kedua antar kedua keluarga. Kini bukan lagi Viren yang duduk di sana, melainkan Fikroh. Sekarang waktu penentuan soal hubungan mereka ke depannya. Apakah akan berlanjut atau tidak? Jadi bagaimana nak Fikroh? Tanya ayahnya Rumaisa. Saya mau nikahi anak bapak sekarang juga. Bukan ayahnya Rumaisa saja yang kaget, tapi Mami Safa dan Papa Rafael pun terkejut. Karena sebelum berangkat Fikroh bahkan tidak bicara soal hal ini. Bahkan Fikroh tidak mengatakan jawabannya akan menerima atau tidak. Namun apa yang dikatakan oleh Fikroh sungguh di luar dugaan. Kamu yakin nak? Insya Allah saya yakin. Karena hal baik tidak boleh ditunda. Akhirnya mereka sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka hari itu juga. Soal resepsi akan menyusul, karena yang terpenting hubungan antara Fikroh dan Rumaisa sudah halal. Semuanya serba dadakan, membuat pengantin baru mau tidak mau untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Fikroh. Rumaisa pun tidak keberatan dengan itu. Terlihat jelas raut bahagia di wajah Mami Safa. Rumaisa bahkan lebih bahagia, karena memang dari awal ia bersedia dinikahi oleh Fikroh. Mami Safa dan Papa Rafael sibuk mengabarkan pernikahan Fikroh pada keluarga yang lainnya. Besok mereka berencana akan mengadakan syukuran, karena jika melakukan syukuran hari ini jelas waktunya akan sangat mepet, karena ini sudah jam 4 sore. Jadi memang lebih baik besok diadakannya. Sekarang menyiapkan semuanya. Mami kelihatan sibuk banget. Viren yang baru saja pulang terlihat heran melihat maminya itu mondar-mandir. Ini mami lagi sibuk nih nyiapin catering buat besok. Emang ada acara apa Mi? Kamu gak baca grup? Tanya Mami Safa. Dengan kening berkerut, Viren menggelengkan kepalanya. Enggak Mi, emang ada apa? Fikroh udah nikah sama Rumaisa. Mata Viren membulat sempurna. Beneran Mi? Iya kali, buat apa Mami bohong? Udah Mami sibuk, kamu cepetan mandi, terus antar Mami ke toko kue. Papa belum pulang dari rumah nenek kamu. Siap Mi. Mendengar saudara kembarnya menikah, jelas Viren ikut bahagia. Tapi satu hal yang ditakutkan olehnya adalah Fikroh yang menikah hanya karena patah hati, akhirnya mengambil keputusan yang tidak tepat. Itu terhitung 1 minggu setelah Fikroh kembali. Lelaki itu bahkan lebih banyak diam, bicara seperlunya saja. Lelaki memang akan sangat terlihat jika sedang patah hati. Makan malam kali ini ada anggota baru, hingga makanan yang dihidangkan pun sangat spesial dan mengikuti makanan kesukaan Fikroh dan juga Rumaisa. Terlihat jelas jika Rumaisa masih malu-malu. Ia bahkan gugup saat mengambilkan nasi untuk Fikroh pertama kalinya. Sebagai istri, ia harus bisa melayani suaminya dengan baik, bukan? Meski perkenalan mereka sangat singkat, namun Rumaisa sangat yakin dengan pilihannya. Makan yang banyak. Rum, kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bilang ke Mami ya. Iya Mi. Anggap aja rumah sendiri, timpal Papa Rafael. Rumaisa mengangguk kecil. Viren yang tidak ingin membuat iparnya tidak nyaman memilih untuk tinggal di rumah nenek Yuni untuk sementara waktu. Setidaknya sampai Fikroh dan Rumaisa pindah. Sebagai ipar yang baik, memang seharusnya seperti itu. Karena memang ipar itu adalah maut. Masalahnya mereka adalah lawan jenis yang tentu saja tidak baik jika tinggal satu atap. Meski statusnya saudara suami. Besok kita adakan syukuran di sini. Kalau Rum mau undang teman-temannya juga boleh, ucap Mami Safa. Ia pun sudah mengatakan itu pada Fikroh, tapi Fikroh mengatakan tidak perlu mengundang teman-temannya. Boleh Mi. Boleh dong nak, ini kan acara kalian. Aku cuman undang beberapa teman dekat aja. Mami Safa melemparkan senyumnya pada menantu barunya itu. Iya, senyamannya kamu aja. Selesai makan malam dan ngobrol ringan, Mami Safa dan Papa Rafael memutuskan untuk meninggalkan pengantin baru itu agar mereka memiliki waktu berdua. Rumaisa yang merasa canggung bahkan tidak berani
sekedar untuk memulai obrolan dengan Fikroh. Meski mereka sudah menjadi suami istri, namun wanita itu tetap saja canggung, karena ini pertama kalinya ia berduaan dengan seseorang lelaki, apalagi sedekat ini. "Kamu kalau mau istirahat duluan saja," ucap Fikroh tanpa menoleh pada Rumaisa yang menunduk. "Aku izin ke kamar buat bersih-bersih dulu ya, Mas." "Iya." Rumaisa bangkit dan melenggang menuju kamar Fikroh. Semua pakaiannya kini sudah berada di lemari yang sama dengan Fikroh. Ia gegas mempersiapkan diri untuk menyambut Fikroh yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke dalam kamar. Rumaisa tahu jika menunda malam pertama itu tidak baik, meskipun ia masih merasa canggung. Tapi apapun akan dilakukannya untuk sang suami. Rumaisa berganti pakaian dengan baju tidur, namun kepalanya masih tertutup jilbab. Ia masih belum merasa percaya diri berpenampilan langsung terbuka di depan suaminya. Sudah beberapa menit menunggu, Fikroh belum datang juga. Rumaisa sampai menahan matanya yang sudah mengantuk berat. Entah jam berapa Fikroh masuk ke dalam kamar. Kondisi Rumaisa sudah tertidur pulas dalam kondisi duduk. Fikroh mengunci pintu kamar sebelum mengambil sebuah bantal dan merebahkan tubuhnya di sofa. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan sebuah kejutan besar. Tidak menyangka ya, memang laki-laki itu kalau dia sedang patah hati. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.